Mari kita bersatu di dalam doa Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sebelum kita sampai kepada perenungan firman Tuhan di bahan PJJ kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui bahan PJJ kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dari PJJ kita tanggal 7 sampai tanggal 13 Februari terambil dari Mazmur 8 ayat 4 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian jauh bacaan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Kalau kita melihat dari tema yang diberikan oleh Modraman GBKP, di bata mereken kemuliaan ras kehormatan manusia. Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada manusia dalam rangka konvensi GBKP bagian yang keempat yang berbicara tentang manusia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di bagian pertama atau poin pertama dari konvensi yang berbicara tentang manusia, manusia adalah ciptaan Allah yang segambar dengan Allah, laki-laki dan perempuan dengan martabat yang sama. Manusia diperlengkapi Allah dengan hikmat dan akal budi serta dimahkotai dengan kemuliaan, hormat, dan kuasa. Dan inilah yang menjadi poin kita dari bagian yang pertama tentang konvensi GBKP tentang manusia. Bahwa manusia itu diciptakan Allah segambar dengan Allah dan diberikan dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan, juga kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, 3 minggu berturut-turut bahan PJJ kita berbicara tentang manusia, konvensi GBKP yang berbicara tentang manusia. Minggu kemarin, minggu ini, dan juga minggu depan. Artinya kita bersyukur kita sebagaimana pengenalan pemazmur bahwa manusia adalah makhluk yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, makhluk yang hina, tetapi luar biasa kita adalah sebagai makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Di Bas Pustaka Sibadia berkena judul Kemuliaan di mata dengan keganjangan manusia. Kalau saya mencoba menyimpulkan, sebenarnya judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sudah mewakili apa yang tertulis di Mazmur 8, bagaimana pengenalan pemazmur akan kita manusia di hadapan Allah. Bahwa sebenarnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu hina. Manusia itu kecil sekali, ya, sangat sederhana sekali, tetapi kita sebagai makhluk yang mulia. Kenapa? Gitu ya. Karena kita diingat Tuhan dan kita diindahkannya katanya. Di bahasa Karona ipe kena-kenana. Ingatna kita ras ipe kena-kenana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan di kitab Kejadian bahwa hanya manusialah ketika diciptakan ada dialog Tuhan dengan makhluk surgawi. Kalau kita melihat di penciptaan Tuhan terhadap bintang, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, langit, dan lain sebagainya, Allah hanya menciptakan dengan katanya, debar, ya, dengan firman-Nya, firman ataupun kata Tuhan yang berkuasa. Tetapi ketika Tuhan sampai menciptakan manusia, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia. Kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita. Yang segambar dengan Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya manusia. Untuk boleh berkuasa
atas hewan-hewan, atas tumbuh-tumbuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah keistimewaan manusia, ya, bahwa Tuhan menciptakan kita segambar, ya, segambar dengan Allah, ya, segambar kita dengan Allah. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Dan kemuliaan ataupun kehormatan yang lain yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kedudukan kita itu di bawah Allah. Kedudukan kita itu di bawah Allah.